Baik guys, mari kita lanjutkan materi kita ya teman-teman. Dan hari ini kita ada di materi terakhir untuk structure ya, namanya dependent clause atau anak kalimat bahasa Indonesianya teman-teman. Nah jadi dependent clause ini adalah materi yang paling banyak ya. Kalau di kampus Inggris kita bahas di bulan ketiga, dibahas dalam 1 bulan teman-teman. Dan kita nanti akan membahas hanya dalam waktu satu pertemuan. Dan tentu saja nanti yang saya masukkan adalah yang perlu teman-teman ketahui saja untuk menyelesaikan soal TOEFL, terutama TOEFL yang resmi dari ITS. Ya, untuk informasi-informasi yang redundant atau tidak perlu teman-teman pelajari sudah saya filter ya teman-teman. Jadi fokus kita nanti hanya yang dipakai di TOEFL ITP saja. Oke? Nah, jadi langsung saja, apa sih dependent clause, teman-teman? Nah, jadi dependent clause itu sebenarnya adalah materi lanjutan dari conjunction, materi kita hari kedua. Lebih tepatnya, conjunction selain fanboys. Nah, jadi setiap teman-teman menemukan susunan yang terdiri dari conjunction, subject, predikat, itu sebenarnya menyusun satu fungsi, teman-teman, atau satu kesatuan, satu unity gitu ya, otomatis teman-teman menggarisnya atau menggaris bawahinya itu nggak bisa conjunctionnya saja, subjeknya saja, predikatnya saja itu nggak bisa. Jadi harus digaris bawahi semua, itu nanti akan menempati satu posisi di dalam kalimat gitu ya. Nah untuk contoh nih teman-teman, anak kalimat di dalam kalimat utuh itu misalnya yang pertama ada kalimat berbunyi I like the way you think. Jadi kalau diartikan saya menyukai cara kamu berpikir atau saya menyukai bagaimana kamu berpikir. Nah, subjek dari kalimat ini adalah I, artinya saya, dia kata ganti ya, teman-teman. Predikatnya adalah like, kata kerja verb one. Kemudian objeknya, like itu kan butuh objek, teman-teman. Menyukai apa? Kan nggak enak kalau menyukai bagaimana aja kan nggak enak, teman-teman ya. Jadi harus lengkap. Yang disukai itu satu kesatuan, yaitu bagaimana kamu berpikir. Nah, jadi the way you think, conjunction subject predicate ini ditarik satu garis, kemudian fungsinya tadi itu sebagai objek dari kata kerja like. Jadi CSP yang berfungsi sebagai objek, teman-teman. Ya, itulah yang disebut dengan anak kalimat. Pokoknya kalau teman-teman menemukan CSP di mana C atau conjunctionnya itu selain fanbus, itulah yang disebut dengan anak kalimat. Gitu ya, CSP-nya ini. Kemudian contoh kedua, teman-teman. I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir pas kamu nelpon tadi malam atau ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, di sini susunan ketika kamu nelpon tadi malam itulah yang disebut dengan anak kalimat. Fungsinya dia sebagai keterangan waktu, teman-teman, atau adverb of time. Gitu ya. Nah, jadi when itu kan artinya ketika. When you call last night itu jadi satu kesatuan menunjukkan keterangan waktu ketika saya nyetir. Jadi I was driving when you called last night. Subjek, predikat, keterangan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, contoh terakhir, the man that you called last night works as a lawyer. Nah, ini kalau diartikan, pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, di sini yang kamu telepon tadi malam itu kan bentuknya CSP ya, teman-teman. C-nya selain fanboys. Nah, ini digaris satu garis bawah, satu kelompok ya, satu kesatuan yang mana fungsinya adalah menjelaskan benda man. Makanya kalau diartikan pria yang kamu telepon tadi malam itu sama kayak kita bilang pria yang gagah berani. Nah, yang gagah berani itu kata sifat, teman-teman. Kucing yang lucu. Yang lucu itu kata sifat, menjelaskan kata benda kucing, gitu ya. Mobil yang cepat. Nah, yang cepat itu sifat, menjelaskan kata benda mobil. Nah, berarti CSP di sini yang kamu telepon tadi malam itu fungsinya sebagai sifat adjektif, teman-teman, sebagai kata sifat gitu ya, menjelaskan kata benda man seperti itu. Gitu ya. Nah, itu yang saya maksud dengan CSP yang menempati satu posisi dia berfungsi sebagai sesuatu di dalam kalimat. Itu ditarik satu garis bawah gitu ya, nggak bisa pecah-pecah sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian dependent clause ini secara penggunaannya tadi, yang contoh-contoh saya kenalkan tadi ya. Jadi kan bentuknya sudah fix ya, teman-teman. Conjunction subject predikat di mana conjunctionnya selain verbose itu disebut dengan anak kalimat CSP-nya itu, teman-teman. Nah, nanti di kalimat fungsinya itu ada tiga. Dia kadang menjadi noun, ya, kadang menjadi adverb, kadang menjadi adjective.
Nah, di hari pertama kita sudah belajar ya, fungsinya kata benda itu salah satunya sebagai subjek. Di hari ketiga kita juga belajar kalau kata benda itu salah satu fungsinya selain subjek adalah objek. Nah, jadi CSP yang menempati noun itu nanti di dalam kalimat fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya, objek. Ya, teman-teman. Jadi ada susunan CSP tapi menempati subjek atau CSP menempati objek. Nah, contoh yang I like the way you think tadi, teman-teman. The way you think itu kan CSP ya, menempati posisi objek seperti itu. Nah, makanya dinamakan noun clause atau klausa anak kalimat yang berfungsi sebagai noun. Gitu ya. Nah, the way you think itu bisa nggak sering dijadikan subjek? Tentu saja bisa, teman-teman. Contoh ya, cara kamu berpikir benar-benar membuatku terkesan atau mengesankanku. Misalkan gitu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan, the way you think, itu subjeknya, predikatnya adalah impresses dikasih objek, me. Jadi the way you think impresses me. Bagaimana kamu berpikir mengesankan saya. Seperti atau membuat saya kagum, membuat saya terkesan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, teman-teman, ada adverb clause. Kalau noun clause tadi kan CSP yang fungsinya sebagai noun. Kalau nggak subjek ya objek. Nah, kalau adverb clause itu CSP yang fungsinya sebagai adverb atau keterangan, teman-teman. Nah, fungsinya keterangan di kalimat apa? Ya menambahkan keterangan saja. Ya, SPOK kan. Nah, selain objek untuk tambahan di kalimat itu ada keterangan. Kalau objek kan tergantung kata kerja sebelumnya butuh objek atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak butuh objek ya jangan dikasih objek. Nah, itu baru boleh dikasih keterangan. Seperti itu. Nah, contohnya tadi adalah yang I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, yang membedakan keterangan dengan objek ya, teman-teman, objek itu tempatnya selalu di belakang. Sedangkan keterangan itu boleh teman-teman pindah ke depan. Sebelumnya subjek nggak apa-apa. Syaratnya dikasih koma ya setelahnya. Jadi when you called last night ini kalau teman-teman pindah ke depan nggak masalah. Artinya pun nanti sama. Jadi when you called last night, koma, I was driving. Titik. Kalau diartikan ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir atau saya sedang menyetir. Seperti itu. Nah, jadi when you called last night itu sebagai keterangan, lebih tepatnya keterangan waktu karena dia pakai conjunction when, teman-teman. Artinya ketika. Seperti itu. Atau when kan kalau jadi kalimatannya dia menanyakan waktu. Seperti itu. Nah, kalau di conjunction ya dia menunjukkan nanti menjadi adverb of time. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada adjective clause ya. Kalau noun clause tadi CSP yang fungsinya sebagai subjek subjek atau objek maksud saya maaf. Kalau adverb itu conjunction subjek predikat yang fungsinya sebagai keterangan ya di kalimat teman-teman atau komplement pelengkap. Kalau adjective clause, adjective itu kita bahas di hari ke-6 teman-teman. Fungsinya kata sifat itu cuma satu, yaitu mensifati benda. Nah, jadi nanti conjunction subjek predikat yang fungsinya mensifati benda itulah yang disebut dengan adjective clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai adjective. Contohnya tadi ya, teman-teman di awal tadi ya. The man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, jadi CSP-nya itu hanya berfungsi sebagai penjelas atau menjadi sifat dari kata benda pria ini, teman-teman. Seperti itu, menjelaskan kata benda pria ini. Dia makanya disebutkan dengan adjektif atau kata sifat. Nah, bentuknya CSP itu namanya klausa. Jadi kata sifat klausa atau klausa kata sifat. Atau kalau dalam bahasa Inggris ya adjective clause. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah penamaan anak kalimat. Jenis-jenisnya ada tiga ya. Penamaannya itu berdasarkan fungsinya di dalam kalimat, teman-teman. Jadi bisa dibilang dependent clause ini materi gabungan dari conjunction, kemudian subjek, objek ya, bab 1, bab 3 juga. Kemudian adverb ini bab 7, adjektif bab 6. Kita jadikan satu seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar juga dengan conjunction-conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Nah, kenapa kok kita harus tahu conjunction apa aja yang teman-teman perlu ketahui gitu ya untuk dipakai oleh noun, adverb sama adjective ini. Nah, itu nanti akan memudahkan teman-teman ketika titik-titiknya itu teman-teman disuruh memilih salah satu conjunction lah gitu ya di pilihan A, B, C, D. Jadi biasanya di pilihan A, B, C, D nanti ada lebih dari satu conjunction. Nah, misalnya di titik-titik itu tempatnya CSP nanti sebagai objek misalnya berarti cari yang conjunctionnya noun clause. Kalau misalnya titik-titiknya itu tempatnya adjective clause, nah nanti berarti
eh, carikan conjunctionnya adjective clause gitu ya. Nanti kalau misalnya titik-titiknya itu di tempatnya keterangan ya, bagian kalimat yang paling tidak penting, artinya sisanya sudah lengkap. Kalau mau ditambahkan itu hanya bisa, mohon maaf ya, saya mati, saya ulangi lagi teman-teman. Jadi atau adverb clause gitu ya. Jadi subjek, predikat, objek sudah lengkap. Satu-satunya yang bisa ditambahkan adalah keterangan. Nah, berarti itu nanti conjunction, carikan conjunctionnya adverb clause seperti itu. Gitu ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita perlu mengetahui conjunction yang dipakai di setiap jenis anak kalimat. Nah, yang pertama conjunction atau kata hubung yang dipakai oleh noun clause, teman-teman. Yang pertama ada that, artinya bahwa. Oke. Kemudian if atau whether, artinya apakah atau entah. Nah, jadi if-nya di sini bukan yang artinya seandainya atau jika ya, teman-teman. Karena kalau dia artinya seandainya atau jika, itu miliknya adverb clause. Dan kalau if-nya adverb clause yang artinya jika atau seandainya itu bisa ditaruh di depan, di awal kalimat sama kayak adverb yang lain, teman-teman. Tapi kalau if-nya untuk noun clause ini tidak bisa dipakai di awal. Jadi ketika CSP noun clause-nya itu jadi subjek, kita nggak boleh pakai conjunction if, teman-teman. Bolehnya pakai whether. Kalau di subjek ya, tapi kalau di objek boleh pakai if atau whether, nggak masalah CSP-nya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah 5W1H. Jadi kata tanya, semua kata tanya dalam bahasa Inggris itu boleh dipakai oleh noun clause. Seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, hampir semua conjunction selain rain voice, teman-teman, itu adalah miliknya adverb clause. Jadi sebenarnya conjunction itu mirip kayak preposisi, makanya banyak preposisi itu yang mirip kayak conjunction, teman-teman. Artinya pun sama. Karena banyak sekali conjunction itu yang sebenarnya fungsinya adalah merubah CSP-nya itu menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, contoh untuk preposisi ini hanya contoh ya, teman-teman yang saya masukkan karena banyak sekali. Contohnya yang pertama adalah kata after, artinya setelah. Ini pun juga punya preposisi, teman-teman, after itu. Jadi after itu kalau teman-teman cek di kamus, dia bisa jadi preposisi, bisa juga jadi keterangan atau adverb. Nah, tapi di sini kita belajar yang conjunction ya, artinya setelahnya harus ada subjek predikat. Kemudian ada although, meskipun. Ada as artinya ketika. As if artinya seolah-olah. As long as, selama. Before, sebelum. Because, karena. Even though, meskipun. If, jika. In case, andaikan nanti. In order that, supaya. Provided that, biasanya ada that-nya. Biasanya dia that-nya dihilangkan ya teman-teman. Jadi tetap itu conjunction. Provided that atau provided aja. Artinya adalah asalkan. Dia pernah keluar sekali di TOEFL, teman-teman, dipakai di eh, kalimat ya. Dia dipakai di pilihan ABCD-nya. Jadi kita disuruh nyari conjunction, jawabannya adalah yang provided itu. Jadi provided itu juga bisa jadi conjunction ya, provided that biasanya ya, artinya adalah asalkan. Kemudian ada since, artinya karena. Since juga bisa diartikan sejak, teman-teman. Itu juga bisa jadi conjunction ya. Kemudian ada so that, artinya sehingga. Unless, artinya kecuali jika. Until, sampai atau hingga. When, ketika. Nah, kalau whenever, kapanpun, gitu ya, sama kayak every time, seperti itu, yang pakai spasi gitu ya, teman-teman. Kemudian where, artinya di mana. Wherever berarti dimanapun gitu ya. Whereas artinya namun, while artinya sedangkan atau meskipun juga bisa, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Ya, nggak cukup kalau kita bahas dalam satu pertemuan. Untuk conjunction adverb ini banyak sekali, teman-teman. Ini yang saya masukkan hanya yang pernah saya temui dari soal-soal structured TOEFL saja. Dan itu babnya tentang adverb clause ya. Kemudian yang terakhir conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Nah, sebenarnya conjunctionnya adjective clause itu nggak banyak, teman-teman ya. Cuman dia ini yang paling sering ditanyakan, paling sering keluar di soal structure TOEFL. Nah, jadi conjunction adjective clause itu yang pertama adalah yang kita pakai untuk bilang yang, teman-teman. Kita bisa pakai that artinya yang gitu ya. Which itu juga artinya yang. Whom artinya juga bisa yang. Who juga yang. Nah, tapi mereka penggunaannya beda-beda. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah that yang artinya yang. Itu benda sebelumnya kan, kalau adjective clause itu sebelumnya harus ada bendanya ya teman-teman. Tidak bisa adjective clause berdiri sendiri, nggak bisa. Jadi sebelumnya itu pasti atau harus ada benda yang dijelaskan. Dia hanya bisa nempel di setelah benda yang dijelaskan. Nah, kalau that ini benda sebelumnya yang dijelaskan itu boleh benda manusia, boleh juga selain manusia. Artinya bebas benda yang dijelaskan, teman-teman.
Syaratnya adalah sebelumnya that ini jangan dikasih koma, jangan dikasih satu koma, teman-teman. Gitu ya. Kemudian kalau which, benda sebelumnya itu selain manusia, tidak boleh manusia pakai which, nggak boleh, teman-teman. Gitu ya. Dan kalau teman-teman mau pakai koma nggak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau who itu benda sebelumnya wajib benda manusia. Oke, jadi kalau which tadi bukan manusia, kalau who ini dipakai untuk manusia, misalnya guru, misalnya insinyur, misalnya profesor, itu kan manusia ya. Nah, nanti ya harus pakainya who ini. Dan who ini sama kayak which, boleh pakai koma, boleh tidak, teman-teman. Intinya benda yang dijelaskan manusia gitu aja ya. Kemudian kalau whom ini benda sebelumnya harus manusia ya. Nah, tapi yang bedanya dengan yang saya hitamin di atasnya ini, whom ini setelahnya wajib ada subjeknya sebelum predikat, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan that which sama who yang artinya yang ini setelahnya boleh langsung diikuti predikat karena that which sama who ini bisa merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya mereka itu punya nama. Namanya adalah relative pronoun. Jadi sebenarnya kelas katanya itu pronoun, teman-teman, atau kata ganti. Gitu ya. Nah, tapi di dalam kalimat difungsikan sebagai konektor, sebagai penghubung. Makanya saya bilang ke teman-teman, anggap aja conjunction. Karena fungsinya adalah conjunction, teman-teman. Ya. Jadi saya lebih fokus ke fungsi daripada ke nama, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada whose diikuti kata benda, artinya yang kata bendanya. Misalnya ya teman-teman, whose house, yang rumahnya, whose girlfriend, yang pacarnya, misalnya gitu ya, yang ceweknya gitu. Whose boyfriend, yang yang cowoknya gitu ya, yang pacarnya itu maksudnya cowok gitu ya. Kemudian misalnya whose husband, yang suaminya, contohnya seperti dan lain-lain. Kemudian ada where artinya di mana, when artinya ketika. Nah, kalau teman-teman menemukan which yang sebelumnya ada by-nya atau misalnya preposisi-preposisi yang lain, misalnya at, misalnya in. Nah, itu beda dengan which yang berdiri sendiri aja, teman-teman. Ya, bedanya adalah kalau misal teman-teman menemukan in which misalnya, itu artinya sama dengan where, teman-teman. Jadi setelahnya itu harus lengkap, harus ada subjeknya, harus ada predikatnya. Kalau ada objek ya harus dikasih objek. Seperti itu. Nah, sedangkan which yang berdiri sendiri, yang artinya yang aja tadi ya, teman-teman, itu setelahnya salah satu harus hilang. Entah itu subjeknya atau objeknya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya bukan hilang ya, sebenarnya dirangkap sama dia itu dirangkap jadi satu, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi beda in which, by which itu nanti setelahnya wajib lengkap. Sedangkan which yang artinya yang saja itu kebalikannya, setelahnya tidak boleh lengkap. Entah subjek, entah objek, salah satu harus teman-teman hilangkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah conjunction-conjunction yang dipakai oleh setiap anak kalimat. Sekali lagi, karena ini vocab ya, mohon tidak hafalan. Mohon teman-teman catat di buku catatan teman-teman sambil latihan, sambil membuka. Itu nanti akan hafal dengan sendirinya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan saya menyebutkan ada conjunction yang pemakaiannya agak aneh ya, teman-teman. Dia boleh langsung diikuti predikat. Jadi dirangkap subjeknya sama dia sekaligus. Nah, sebenarnya conjunction-conjunction seperti itu tuh umum atau lumayan sering ya, teman-teman. Yaitu conjunction yang subjek atau objek setelahnya harus teman-teman hilangkan salah satu antara lain yang pertama ada which, who, that yang artinya yang. Dia miliknya adjective clause, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu salah satu setelahnya wajib teman-teman hilangkan. Entah itu subjeknya atau objeknya. Oke. Loser, bagaimana kalau kata kerjanya tidak butuh objek atau kata kerjanya sudah kita pasifkan? Nah, kalau misalnya kata kerjanya itu memang tidak boleh lagi dikasih objek, ya sudah yang harus hilang adalah subjeknya. Misalnya to be, teman-teman. To be kan tidak membutuhkan objek ya. Nah, maka yang harus dihilangkan adalah subjeknya. Jadinya which is itu sebenarnya benar. Who is, that is itu benar, teman-teman. Itu secara gramatikal tidak salah seperti itu. Itu ya. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda itu juga salah satu setelahnya harus hilang. Dia punya dua arti ya teman-teman. Tapi yang umum itu dipakai oleh adjective clause. Yang artinya yang bendanya. Misalnya tadi ya whose house. Yang rumahnya. Whose car. Yang mobilnya. Dan lain-lain. Nah tapi sebenarnya whose noun itu kan juga kata tanya ya. Dia bisa dipakai oleh noun clause teman-teman. Nanti artinya tapi beda. Artinya adalah bendanya siapa. Misalnya whose house. Rumahnya siapa. Kalau diartikan nanti seperti itu. Whose friends.
teman-temannya siapa? Misalnya seperti itu. Tapi itu conjunction gitu ya. Nah, setelahnya nanti salah satu harus hilang, subjeknya atau objeknya. Nah, kemudian sama conjunction yang berikutnya yang subjek atau objek salah satu harus dihilangkan adalah what sama who. What itu artinya apa yang, who itu adalah siapa yang. Nah, ini miliknya noun clause, teman-teman. Ya, diingat-ingat 5W1H atau kata tanya itu semuanya boleh dipakai oleh noun clause. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada whatever, apapun yang, sama whoever, siapapun yang. Sama, itu miliknya noun clause, teman-teman. Ya, salah satu setelahnya wajib teman-teman hapus, entah subjeknya atau objeknya. Seperti itu. Nah, sebenarnya materi yang dependent clause dasar sudah selesai ya, teman-teman. Kita lanjut ke materi dependent clause yang lebih advance atau lebih sulit, yaitu pemendekan atau reduction atau abridgment. Jadi beberapa buku nyebutnya reduction, beberapa buku nyebutnya abridgment. Intinya teman-teman tahu aja kalau anak kalimat itu boleh kita pendekkan, teman-teman. Nah, itu babnya ini namanya. Jadi pemendekan anak kalimat yang awalnya adalah CSP nanti tidak jadi CSP lagi, jadi lebih pendek, teman-teman. Tapi artinya sama. Nah, cara memendekkan anak kalimat ini masing-masing jenis itu berbeda, gitu ya. Nah, kita pelajari dulu untuk conjunction yang maksud saya pemendekan untuk noun clause. Nah, noun clause itu bisa kita pendekkan, teman-teman. Yang awalnya itu berupa conjunction subjek predikat, itu nanti conjunctionnya tidak boleh teman-teman hapus. Ya, yang teman-teman rubah adalah susunan subjek predikatnya. Jadi subjeknya itu teman-teman hapus, predikatnya teman-teman rubah menjadi to verb 1. Oke, contoh teman-teman. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus perbuat atau apa yang saya harus lakukan. Ya kan? Nah, subjeknya sama-sama I, teman-teman. Ini yang anak kalimat boleh kita pendekkan. Yang pakai conjunction itu boleh kita pendekkan. Nah, nanti memendekkannya, what itu harus tetap ada ya. Kemudian subjeknya teman-teman hapus. Should do, kan verbnya di do-nya itu. Teman-teman rubah aja menjadi to verb 1. Jadinya to do gitu aja. Nah, jadi nanti kalau ini kita pendekkan menjadi I don't know what to do. Nah, artinya sama teman-teman. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, cuman bedanya adalah yang bawah itu ketika sudah dipendekkan ya, setelah conjunction tidak ada subjek predikat lagi. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction kok setelahnya langsung diikuti to verb 1 itu noun clause. Tempatnya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Nah, dia di sini sebagai objek. Seperti itu. Itu kalau dipanjangkan jadinya what I should do. Subjeknya harus sama dengan yang sebelumnya disebutkan. Itu ya. Nah, tapi kalau subjeknya itu beda, teman-teman contohnya seperti ini ya. I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, ini nggak bisa teman-teman pendekkan karena subjeknya beda, yang dibahas beda. Seperti itu. Itu ya, jadi syaratnya ketika sama, itu baru boleh teman-teman pendekkan. Nah, itu adalah pemendekannya noun clause, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah pemendekannya adverb clause. Nah, adverb clause ini mirip dengan noun clause ya. Jadi kalau dipendekkan conjunction tidak boleh hilang, harus tetap ada conjunctionnya. Cuma nanti setelahnya itu tidak ada lagi subjek predikat, teman-teman ya. Setelahnya nanti teman-teman perhatikan dulu apakah predikatnya itu aktif atau pasif atau to be saja. Nah, karena kalau misalnya predikatnya aktif, itu nanti conjunction harus tetap ada, subjeknya teman-teman hilangkan. Nah, karena predikatnya aktif, predikatnya jadikan verb ing. Jadi tinggal conjunction verb ing, teman-teman. Contoh ya, misalnya kalimatnya berbunyi, when Tesla unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi kalau diartikan, ketika Tesla meluncurkan gitu ya, atau mengeluarkan Model S pada tahun 2012, Tesla itu memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, di situ kan yang pakai CSP ya, teman-teman. P-nya kan artinya unveiled, mengeluarkan, meluncurkan. Subjeknya sama-sama Tesla. Nah, berarti CSP ini bisa kita pendekkan, teman-teman. Conjunction diingat tidak boleh hilang ya, harus tetap ada karena dia adverb clause. Kemudian subjek teman-teman hapus, unveiled-nya jadikan verb ing, jadi tinggal conjunction verb ing nanti ya. Nah, kalimatnya nanti kalau dipendekkan jadinya when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ketika meluncurkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik.
Nah, itu setelah when, setelah conjunction tidak ada subjek predikat ya, teman-teman. Hanya diikuti verb ing saja, itu pemendekan dari subjek predikat ketika subjeknya itu sama, yaitu Tesla, predikatnya aktif. Nah, ini karena lampau pakainya verb 2, teman-teman. Unveiled, seperti itu. Dipendekkan jadinya when unveiling. Gitu ya, artinya sama, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya predikatnya pasif, nanti tinggalkan conjunction sama verb tiganya saja. Ya, teman-teman. Contoh nih. When radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi kalau diartikan, ketika radium ditemukan dulu, radium itu menjadi sebuah elemen pendobrak gitu ya, teman-teman, di bidang radioterapi. Nah, itu kan subjeknya sama-sama radium ya, teman-teman. Kemudian predikatnya pasif yang pakai conjunction itu. Nah, otomatis kalau dipendekkan when harus tetap ada ya. Kemudian subjek teman-teman hapus, was discovered, ambil verb tiganya saja. Auxiliary-nya teman-teman hilangkan. Nah, jadinya nanti maaf teman-teman. Maaf, maaf. Maaf ya. Nah, jadinya nanti sebentar, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi kalau dipendekkan nanti jadinya when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika ditemukan, jadi setelahnya when itu verb 3 langsung, teman-teman ya. Radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika ditemukan, radium menjadi sebuah elemen pendobrak di dalam bidang radioterapi. Artinya sama, seperti itu. Dengan yang di atas itu ya. Kemudian kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be saja, nah, itu nanti tinggalkan conjunction sama informasi setelahnya to be, teman-teman. Jadi subjek predikat atau subjek to be-nya teman-teman hapus. Contoh ya, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Nah, itu kan subjeknya sama-sama we ya, otomatis bisa kita pendekkan yang anak kalimat, teman-teman, yang pakai conjunction. Nah, karena predikatnya hanya berupa to be, ya sudah, subjek hapus, to be hapus. Karena to be kan nggak punya arti, teman-teman. Nah, jadinya nanti tinggal when in Rome, we should do as the Romans do. Jadi kalau diartikan, kalau kita di Roma atau ketika kita di Roma, kita sebaiknya bersikap seperti orang Roma. Nah, ini kalau di peribahasa, ini kan peribahasa bahasa Inggris ya, teman-teman. Kalau peribahasa Indonesia kita juga punya, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menghormati aturan di tempat tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah pemendekan dari adverb clause. Harus teman-teman perhatikan dulu predikat yang dipakai ya, apakah aktif atau pasif seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemendekan dari adjective clause. Nah, kalau adjective clause ini lumayan berbeda ya, teman-teman, dibandingkan noun sama adverb tadi. Perbedaannya adalah kalau adjective clause ini yang bisa dipendekkan hanyalah conjunction which who that yang artinya yang mereka itu merangkap sekaligus menjadi subjek, jadi CS. Artinya setelahnya itu langsung diikuti predikat, teman-teman. Nah, itu baru bisa kita pendekkan. Nah, untuk memendekkannya nanti, teman-teman tetap harus melihat predikatnya, apakah aktif, apakah pasif, ataukah hanya berupa to be saja. Dan kalau sudah dipendekkan, adjective clause ini conjunctionnya harus teman-teman hapus. Ya, jadi adjective clause itu kalau dipendekkan conjunction tidak boleh lagi ada. Atau kalau dibalik, kalau teman-teman mau pakai conjunction di adjective clause, ya pastikan setelahnya ada predikat seperti itu. Ya, karena kalau dia dihilangkan, predikatnya nanti berubah, teman-teman. Seperti itu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya predikatnya aktif, jadikan verb ing saja. Kalau predikatnya pasif, jadikan verb 3 saja. Kalau misalnya predikatnya to be, otomatis hilangkan juga predikatnya. Jadi conjunctionnya udah hilang, predikatnya dihilangin lagi. Tinggalkan informasi di setelahnya predikat to be-nya itu, teman-teman. Nah, nanti biasanya diapit oleh 2 koma, namanya menjadi apositif. Gitu ya. Nah, contoh nih yang aktif dulu, teman-teman. Misalnya ya, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi, perusahaan Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia terkenal atau dikenal untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, itu kalau aktif ya, which employs itu kan aktif, teman-teman. Artinya yang mempekerjakan. Nah, otomatis kalau dipendekkan jadikan verb ing saja, conjunction teman-teman hapus. Jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide
is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia terkenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya pasif ya, teman-teman. Contohnya adalah Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi kalau diartikan, Tesla yang dibangun atau yang dirintis di tahun 2003 itu merevolusikan atau membawa perubahan gitu ya pada industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, teman-teman fokus dengan which was founded itu, yang didirikan. Nah, nanti kalau dipendekkan, which-nya teman-teman hapus, which-nya juga ikut, tinggalkan verb 3-nya saja. Jadinya, Tesla, founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi Tesla yang didirikan pada tahun 2003, merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be saja, contohnya seperti ini. Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Jadi Tesla yang merupakan atau yang adalah pioner di bidang kendaraan listrik memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Nah, itu kan ada which is ya, teman-teman, yang adalah. Nah, karena predikatnya hanya berupa to be berdiri sendiri saja atau sebutannya linking verb gitu ya, maka tinggalkan atau hilangkan maksud saya, hapus conjunction sama is-nya itu. Tinggalkan informasi setelahnya to be saja. Jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Artinya sama, teman-teman. Tesla, sebuah pioner dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Dan ini keunikan adjective clause ketika sudah dipendekkan, teman-teman. Jadi ketika sudah dipendekkan seperti ini, dan yang dijelaskan itu tempatnya di subjek seperti ini, adjective clause yang sudah dipendekkan atau sudah direduce itu boleh teman-teman pindah di sebelumnya subjek. Gitu ya. Nah, tapi syaratnya jangan lupakan koma di setelahnya. Karena kalau nggak ada komanya, terutama yang verb ing sama verb 3 ya, itu nanti menjadi penanda inversi nomor 5 yang kita pelajari hari keempat, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi boleh teman-teman pindah ke depan sendiri, nggak masalah kalau yang dijelaskan di subjek kata bendanya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang anak kalimat. Sekali lagi materi terakhir untuk structure ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh penerapannya di soal structure TOEFL. Contohnya seperti ini, ya. Oh, sebentar, teman-teman. Mana nih contohnya ini? Waduh, kayaknya nggak ikut ke copy ya, mohon maaf. Atau kita nggak apa-apa deh, ke contohnya ke sini dulu. Nah, sebenarnya caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ kan ada verb SES teman-teman, yaitu flows. Subjeknya adalah the Nile River. Kemudian di situ ada verb satu yaitu flow. Subjeknya adalah most major cities. Most major rivers maksud saya. Nah, berarti di depan sendiri kan kita membutuhkan conjunction ya, teman-teman. Masalahnya adalah di pilihan A, B, C, D, conjunction itu cuman dua antara Charlie atau Delta. Kalau yang Alpha sama Bravo, Alpha itu keterangan, nggak bisa ya, teman-teman. Yang Bravo itu adalah preposisi, itu juga nggak bisa. Kita butuhnya conjunction. Nah, Charlie sama Delta itu bedanya adalah yang Charlie tadi, although itu adalah miliknya adverb clause, namanya adverb of contrast, teman-teman. Nah, jadi adverb itu banyak sekali ya. Ada juga yang belum dinamai atau mungkin saya yang tidak tahu namanya gitu ya. Saking banyaknya jenis adverb ini. Nah, jadi although itu keluarganya adverb clause, conjunctionnya adverb clause maksud saya. Gitu ya. Kemudian kalau that itu punya dua arti. Dia bisa yang artinya bahwa. Nah, kalau yang artinya bahwa itu miliknya noun clause, ya. Sedangkan kalau yang artinya yang, teman-teman, itu adalah miliknya adjective clause. Nah, maka untuk menentukan apakah kita butuhnya Charlie atau Delta ya, teman-teman cek CSP-nya nanti tempatnya di mana. Ya, dari yang tidak pakai conjunction itu induk kalimat. Jadi yang nggak pakai conjunction ini induk kalimat, teman-teman. Atau independent clause. Ya,
Jadi kalau yang pakai conjunction itu anak kalimat atau dependent clause seperti itu. Nah, kalau kita lihat posisinya itu adalah di depan sendiri ya, terus ada komanya. Jadi ini adalah tempatnya adverb clause, teman-teman. Nah, jadi ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie. Nah, kalau yang delta, bahwa itu kan noun clause, teman-teman. Lah, kalau di sini ada noun, fungsinya sebagai apa noun ini? Kan noun kan kalau nggak subjek ya objek. Nah, dibilang subjek itu ada koma, nggak boleh subjek sama predikat dipisah satu koma, nggak bisa, teman-teman. Subjeknya pun nanti double, pemborosan gitu ya. Nah, dibilang objek, objeknya apa? Sebelumnya nggak ada apa-apa. Nggak ada predik, maksudnya nggak ada kata kerja yang butuh objek, nggak ada juga preposisi, tiba-tiba dikasih objek kan nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau dia bilang yang miliknya adjective clause itu juga nggak bisa, karena adjective clause itu sebelumnya wajib ada benda yang dijelaskan dulu. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan di situ sebelum titik-titik nggak ada sesuatu, nggak ada apapun. Jadi tidak bisa juga punyanya adjective clause. Nah, fix berarti jawabannya yang Charlie. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, although the Nile River flows north, most major rivers flow south. Meskipun sungai Nil itu mengalir ke utara, sebagian besar atau hampir semua sungai-sungai besar itu mengalirnya ke selatan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh kedua ya, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is ya, teman-teman. Subjeknya adalah, nah ini ada kata benda lepas ya, teman-teman. Pulitzer Prize itu adalah subjeknya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, ada subjek, ada predikat. Kalau yang alfa ada subjek, predikat lagi, tidak ada conjunction, ya nggak bisa ya, teman-teman, yang alfa. Kemudian kalau yang Bravo ada conjunction which. Nah, teman-teman masih ingat which itu setelahnya salah satu harus teman-teman hapus, harus teman-teman hilangkan. Nggak boleh lengkap, entah itu subjeknya atau objeknya. Nah, kalau kita lihat predikat yang dipakai adalah is. Yang mana dia tidak butuh objek, teman-teman. Kata benda yang jatuh di setelahnya to be, yang berdiri sendiri seperti ini ya, itu namanya pelengkap. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya keterangan gitu teman-teman. Kita nyebutnya keterangan gitu ya. Namanya complement. Atau kalau diartikan langsung itu pelengkap. Cuman kan kita taunya SPOK gitu ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah sebenarnya ada complement. Complement itu ya keterangan itu teman-teman. Gitu ya. Intinya ini bukan objek. Nah kemudian karena karena dia adalah kata kerja yang tidak butuh objek maksud saya, maaf, otomatis sebelumnya itu tidak boleh lengkap, harus hilang subjeknya. Itu kan ada subjeknya. Jadi yang Bravo ini nggak bisa, teman-teman. Karena pemborosan subjek. Karena which ini kan merangkap sekaligus menjadi subjek juga. Gitu ya. Kemudian kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya Charlie itu kan ada which, conjunction yang adjective clause ya. Predikatnya adalah is. Nah, which ini merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kita tahan dulu yang Charlie. Kalau yang Delta, nah which itu adjective clause itu setelahnya kalau misalnya dia ada conjunctionnya ya harus ada predikatnya setelahnya. Entah subjek predikat atau predikat aja intinya harus ada predikatnya. Nah ini kan sampai koma lagi itu kan nggak ada predikat sama sekali teman-teman. Karena is ini predikatnya Pulitzer Prize ya, bukan predikat miliknya anak kalimat. Dia predikat induk kalimat. Seperti itu. Jadi yang delta tidak bisa teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang Charlie tadi. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, the Pulitzer Prize, which is a distinction for achievements in journalism, literature, and music, is prestigious. Jadi kalau diartikan, penghargaan Pulitzer yang merupakan sebuah distinction ini sebenarnya distinct itu artinya berbeda, teman-teman. Tapi distinction di sini maksudnya adalah apa ya? Penorehan lah gitu ya. Untuk pencapaian-pencapaian dalam bidang jurnalisme atau jurnalisme gitu ya, sastra dan juga musik itu sangatlah prestisius, sangatlah membanggakan seperti itu. Lanjut lagi ke contoh terakhir, caranya sama ya, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada reveal, subjeknya adalah studies, kemudian ada conjunction that di situ. Subjeknya adalah a significant portion of courses, predikatnya adalah require, teman-teman. Nah, berarti di sini, oh sorry, sudah ada conjunction ya, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman.
Otomatis yang alpha tidak bisa ya, predikatnya nanti double, harus ditambahkan conjunction di situ. Kalau mau ditambahkan predikat lagi maksud saya. Jadi alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo juga sama, itu kan juga predikat lagi. Nanti predikatnya tiga, teman-teman. Di Bravo nggak bisa. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Dan dia aktif setelahnya ada objeknya tuh. Higher education itu kan objek, teman-teman. Nah, aktif punya objek nggak masalah. Jadi kita yang Charlie kita tahan dulu. Kalau yang delta, which they include higher education. Nah, barusan saya sampaikan tadi ya, which itu setelahnya tidak boleh lengkap, teman-teman. Salah satu harus teman-teman hilangkan. Entah itu subjeknya atau objeknya. Nah, include itu butuh objek. Di setelahnya sudah ada objeknya di soal. Maka yang harus dihilangkan adalah subjeknya. Tapi di sini tetap ada subjeknya. Jadi yang delta ini nggak bisa, teman-teman ya, karena pemborosan subjek. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ini. Itu sebenarnya pemendekan, teman-teman. Atau abridgment tadi di akhir ya. Pemendekan dari adjective clause yang predikatnya itu aktif. Jadi itu kalau kita panjangkan menjadi which include. Ini kembalinya menjelaskan courses ini ya, berarti dia jamak teman-teman. Which include. Nah, dipendekkan jadinya including. Artinya sama. Dan teman-teman tidak akan pernah menemukan ada ini itu nggak mungkin. Karena dua-duanya boleh teman-teman. Kalau untuk soal yang ini ya, maksud saya. Kecuali kalau di situ misalnya nih, ada penanda lain misalnya apa ya teman-teman. Karena kalau koma itu which boleh ya. Tapi kalau misalkan lanjut ini boleh pakai which, boleh pakai that. Nah, Nah, misalnya gini, teman-teman. Misalnya di sini ini contoh aja ya, seumpama saja. Seumpama di sini ada koma. Nah, di pilihan itu yang Charlie katakanlah including, yang delta itu that include. Jangan pilih yang that include karena ada komanya, gitu ya. Jadi that itu nggak boleh sebelumnya pakai satu koma, teman-teman. Gitu ya, diingat-ingat. Nah, jadi harus kalau dua boleh, tiga boleh, empat boleh, tapi kalau cuma satu nggak bisa. Dia harus langsung ketemu sama benda yang dijelaskan. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, studies reveal that a significant portion of courses including higher education require revision. Jadi kalau diartikan, penelitian-penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bidang mata kuliah atau apa ya teman-teman courses itu adalah ya intinya bidang keilmuan gitu ya yang mencakup pendidikan yang lebih tinggi itu memerlukan revisi seperti itu. Nah mungkin teman-teman ada yang pengen bertanya dulu nih sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan jangan sungkan-sungkan kalau ingin bertanya teman-teman. Silahkan Miss Naura boleh di-unmute Miss. Sebelumnya mungkin ini agak nggak tahu sih out of topic atau enggak. Tapi kalau yang tadi saya sempat jelasin yang uh, in, at, by, which itu dan kawan-kawannya itu tuh sering keluar atau enggak di TOEFL. Aku juga masih bingung dari arti dari masing-masing kata itu kan beda-beda ya. Penggunaannya kayak gimana? Kayak yang in which, by which, of which, with which, that which gitu-gitu. Waktu itu juga sempet ser itu ngasih soal yang di bahasan conjunction itu ada pilihan yang by which dan itu belum dijelasin juga sama Sir. Oke, nah tadi di awal saya sudah menjelaskan ya, Mas. Jadi untuk dependent clause ini saya hanya menyampaikan yang perlu-perlu saja, teman-teman. Tapi nggak apa. Jadi untuk mengartikannya gini, teman-teman balikan ke pertanyaan. Jadi sebenarnya anak kalimat itu adalah apa ya, teman-teman? Gabungan dari dua kalimat yang dijadikan satu, gitu ya. Contohnya gini, teman-teman. Contohnya adalah kalimatnya itu adalah misalnya ya, eh, bagaimana kamu melakukan itu, misalnya gitu ya. Bagaimana kamu melakukan itu? How do you do that? Atau how did you do that? Misalkan gitu ya. Kalau misalkan lampau, kalau misalkan sudah selesai ya berarti, sorry, kalau misalkan fakta ya how do you do that? Seperti itu. Kemudian nanti kalau digabung, I will, misalkan how do you do that? Misalkan I will gimana ya teman-teman?
I will finish my task by it too misalnya atau by it gitu aja. I will finish atau I will complete my task by doing it. Misalkan seperti itu. Jadi ini kan dua kalimat teman-teman. Kalimat pertama adalah how do you do that? Bagaimana kamu melakukan itu? Misalnya bagaimana kamu naik ke atas pohon, misalnya seperti itu. Nah, saya akan menyelesaikan tugas saya dengan melakukan hal itu. Nah, hal itu di sini ini kembalinya adalah ke how do you do that? Ya kan? Nah, tapi karena di dalam kalimat, kalau dia dijadikan anak kalimat atau kalau digabung ini tidak boleh dijadikan kalimat tanya, teman-teman. Karena kalimat tanya itu kalimat yang berdiri sendiri. Nggak bisa digabung dijadikan anak kalimat, tetap berbentuk kalimat tanya, nggak bisa. Itu harus dirubah menjadi anak kalimat atau pernyataan. Nah, cara ngerubahnya bagaimana? Nah, pertama urutan conjunction kan harus CSP ya, teman-teman. Itu anak kalimat atau dependent clause itu urutannya sudah fix CSP. Jadi how do you do that ini kalau dijadikan pernyataan dari pertanyaan, jadi dari pertanyaan jadi pernyataan beda ya teman-teman. Itu nanti urutannya harus disesuaikan dengan CSP. Otomatis conjunction dulu how. Kemudian subjeknya adalah you. Kemudian do sama do jadi satu digabung teman-teman. Jadinya adalah do. Kalau misalnya does sama do jadinya does. Kalau did sama do atau misalnya pakai kata kerja lain misalkan did sama it jadinya ate. Jadi verb duanya. Misalnya does sama it jadinya it's teman-teman. Nah mungkin buat teman-teman yang merasa ini sulit nggak perlu dimasukkan nggak perlu dianggap lah gitu teman-teman ya karena ini nggak keluar di TOEFL. Oke. Nah, jadi how you do that misalnya. Kalau kita jadikan anak kalimat atau kita jadikan klausa ya, teman-teman. Nah, sekarang baru bisa kita gabungkan kalimat ini. Jadinya nanti I will complete, sorry, my task by doing atau by, tapi kalau pakai by nggak boleh pakai how lagi ya, teman-teman. Ini harus diganti menjadi which. Sorry, nggak bisa pakai which. Pakainya the way, maaf teman-teman. The way pakai conjunction ya, karena by how itu nggak enak. By itu untuk menunjukkan cara, how itu juga menunjukkan cara. Jadi diganti menjadi the way, gitu ya. Jadi I will complete my task the way you do that. Atau pakai like juga bisa. Like you do that. Seperti atau sebagaimana kamu melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, terus yang by which tadi gimana, Sir? Nah, kalau yang pakai which itu biasanya dia adalah adjective clause. Contohnya gimana ya, teman-teman? Contohnya gini. I like your method misalnya. I like your method. Misalnya I like your method titik kemudian eh, misalnya atau misalnya gimana ya? Contohnya gini teman-teman. Saya memanjat pohon dengan metodemu gitu ya. I climb the tree. Saya memanjat pohon tersebut dengan metodemu. Sorry, dengan metodemu gitu ya. I climb the tree. Tapi kalau by metodemu nanti ada dua by seperti itu. Sebentar. I climb the tree by your met. Oke lah. Atau by it gitu teman-teman. By it gitu lebih enak. It-nya nanti kembalinya ke your method. Sorry. Ini saya jadikan kalimat kedua ya. Kalimat pertamanya berbunyi you use misalkan. Sebentar teman-teman. Kalau adjective clause itu I climb the tree by it atau the method gitu juga boleh. Jadi it-nya itu kembalinya ke the method gitu teman-teman. Atau nggak apa-apa deh. You climb the tree. Misalnya gimana teman-teman? You climb the tree using rope misalnya. Ya, pakai tali gitu misalnya teman-teman. Nah, dua kalimat ini bisa kita gabung. Jadinya nanti I climb, sorry, you climb the tree using rope. Oke, jadi kalau digabung nanti it-nya ini kita masukin ini teman-teman ya. Masukin eh kita masukin kalimat yang di atasnya. Jadinya sebentar teman-teman.
Jadinya gimana ya? You climb the tree. Sorry. I climb the tree. Karena harus ada yang dijelaskan, teman-teman. I climb the tree in the method by which you climb the tree. Jadi by which itu menjelaskan kata eh, methodnya, teman-teman. Gitu ya. Using you climb the tree using rope. Sebentar, ini harus diganti, teman-teman. You climb the tree in the method atau by it gitu ya, teman-teman, dengan cara itu gitu. Nah, jadi you climb the tree by it. I climb the tree by it. Maksudnya itu pakai itu, dengan cara itu, by doing that gitu ya, teman-teman, dengan metode tersebut. Nah, karena metodenya sama, itu bisa dijadikan satu. Gitu ya. Jadi, I climb the tree in the method by which you climb the tree. Nah, by which-nya itu menjelaskan kalau diartikan nanti dengan metode itu kamu memanjat pohon tersebut. Jadi saya memanjat pohon itu dengan metode gimana ya ngomongnya, teman-teman? Yang dengan itu gitu ya, kamu memanjat pohon tersebut. Jadi untuk mengetahuinya itu teman-teman ganti aja which-nya itu pakai what misalnya. Gitu ya. Jadi dengan apa itu ngomongin tentang metode. Biasanya sebelumnya itu yang dijelaskan nanti pasti metode. Nah, misalkan from which itu biasanya menjelaskan keterangan tempat. Misalnya in the area from which uh, you belong misalnya ya. Kalau belong bukan pakainya from, teman-teman. Misalnya from which you came misalnya, dari mana kamu tiba. Jadi di area yang dari mana kamu tiba. Karena from which by which itu sebenarnya miliknya adjective clause ya. Karena kalau pakai which itu seperti itu. Nah, cuman yang perlu teman-teman ketahui adalah which dengan by which pokoknya ada preposisinya ya, kecuali of which, teman-teman. Pokoknya kalau preposisi selain of, misalnya by which, from which, at which itu setelahnya harus lengkap. Sedangkan kalau yang which saja nggak ada preposisi sebelumnya, kebalikannya, setelahnya tidak boleh lengkap. Subjek atau objek salah satu teman-teman harus hilangkan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen tahu artinya, misalkan by which itu sama dengan how, bagaimana, atau yang dengan metode, yang dengan itu, gitu ya. Karena artinya by itu kan diikuti verb ing nanti, teman-teman. Jadi, misalkan saya memotong ikan dengan membaliknya atau dengan mengkaratenya, gitu ya. Nah, itu nanti di sini akan dijelaskan saya memanjat pohon dengan bagaimana kamu mengkarate ikan, misalnya seperti itu. Atau yang dengan metode itu kalau diartikan nanti seperti itu. Jadi by kan itu ngomongin tentang cara ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan with which berarti dengan siapa. Misalnya I met a person with which. Nah, ini lebih gampang, teman-teman ya. Ini lebih gampang misalnya. Karena kalau pakai by which itu ngomongin tentang cara. Nah, itu saya belum untuk mencontohkannya agak susah. Misalnya gini, I met a person yesterday. Nah, terus kemudian kalimat kedua adalah you misalnya berantem sama dia gitu ya. Misalnya you clashed misalnya, teman-teman, eh, with him last week misalnya. Nah, di sini him ini kan mohon maaf ya teman-teman karena headset saya tiba-tiba sering mati sendiri seperti ini tiba-tiba. Nah, jadi him ini kan kembalinya ke a person ini, teman-teman. Ya kan? Nah, ini kalau digabung bisa lebih 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 enak kalau diartikan. Jadi I met, sorry, I met. Nah, nanti jadinya the lagi, teman-teman. Bukan ya, karena kalau nggak jelas. Nah, karena ini dijelaskan dengan adjective clause, pakainya the. I meet the person with which, dengan siapa, with which, yang atau yang dengan orang itu, sorry, with which you clashed atau you fought gitu ya. Last week, yesterday. Nah, jangan bingung ya, last week, yesterday, teman-teman. Jadi, last week ini kembalinya ke kelasnya, berantemnya, gitu ya.
Nah, ini kalau diartikan, saya menemui orang yang dengan orang tersebut, gitu ya, kamu berantem minggu lalu, kemarin. Nah, kemarinnya ini menjelaskan predikat intinya yaitu met the personnya, teman-teman. Sedangkan last weeknya ini menjelaskan kelasnya, seperti itu. Nah, jadi with which itu mengikuti preposisinya nih. Jadi yang dengan orang itu kalau pakai which ya bersama, yang bersama orang itu kalau pakai by berarti yang dengan metode itu atau yang dengan yang sebelumnya dijelaskan biasanya gerund lah, biasanya seperti itu. Gitu ya. Kalau pakai at which biasanya sebelumnya itu tempat. Jadi yang dengan tempat itu atau yang di tempat itu kalau diartikan seperti itu. Nah, tapi yang buat teman-teman yang fokuskan adalah perbedaannya saja. Kalau which saja sebelumnya tidak ada preposisi, setelahnya harus hilang salah satu. Sedangkan kalau eh, apa namanya pakai yang selain ini, ya setelahnya harus lengkap. Seperti itu. Maksudnya yang pakai selain which aja. Ada preposisinya itu selain, contohnya with which itu. Seperti itu, teman-teman. Gimana, Miss? Dapat nggak? Iya lumayan dapat. Jadi Ya, nyambungnya ke vocab nanti, Miss. Jadi Miss nanti kalau misalkan itu banyak ya, ada eh, kalau misalkan tanya satu-satu artinya, teman-teman mm, harus bisa tahu masing-masing arti dari preposisi. Preposisi itu ada sekitar yang koleksi saya ya, teman-teman, ada sekitar 188. Nah, yang saya belum temui itu masih ada lagi. Jadi itu masing-masing nanti kalau ditambahkan which artinya masing-masing beda. Seperti itu, Miss. kan aku mau nanya lagi. Kan kalau misalkan dari yang kemarin soal se- yang kasih ke kita itu kan ada yang muncul ya by which itu. Itu Itu hari tuh keberapa, berapa? Miss? Biar saya bukakan. Conjunction kalau nggak salah. Itu materi penunjang nggak atau materi inti? Soal yang inti. Oh, materi inti ya. Berarti pertemuan kita kemarin ya. Oke, saya bukakan dulu. Soal. Sesi sore, Miss ya, berarti ya. Seingatku ya. Oke. Nah, ini saya bukakan dulu, teman-teman. Apakah di latihan, Miss, atau di contoh? Sebentar. Kemarin nggak pakai ini ya. Sebentar, teman-teman. Di latihan. Di latihan ya, sebentar. Kemarin saya Ya, pakai udah bantu. bulan. Sebentar. Sore berarti yang ini. Kita buka dulu di bagian latihan. Masih ingat gak, Miss, ketika kita lagi ngomongin tentang apa topiknya? Maksudnya topik soalnya itu menceritakan tentang apa? Halo, tes tes. Teman-teman, suara saya bisa terdengar jelas? Terdengar. Oke, mohon maaf teman-teman, saya terlempar karena koneksi. Mohon maaf ya. Nah, masih ingat nggak, Miss, nomor berapa kemarin yang Miss temuin itu? Waduh, enggak. Tapi aku ada soalnya. Udah aku screenshot kemarin itu. Atau boleh dicoba dikirimkan di private ya, Miss? Coba dikirimkan di private chat saya. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan, boleh, teman-teman. Sambil kita menunggu ya. Udah aku kirim, Sir. Dah. Oke, sebentar.
Pastikan gitu. Kayaknya salah nomor, Miss. Saya yang membagikan link tadi, Miss. Coba. Saya yang membagikan link untuk meet up tadi, untuk conference call-nya. Oh, di ini maksudnya di WhatsApp. Betul. Oh, Miss ngirimkan di mana? Oh, Sebentar. di Zoom. Oh, iya, ya, sebentar. Karena yang lain nggak bisa lihat, Miss, nanti. Oh, iya, ya, Oke, sebentar. Mungkin saya bisa bukakan ini ya, bukakan, saya lihat babnya dulu, sebentar. Gambarnya ini saya buka dulu. An ideal ini ya. Nah, ini cara menjawab sebenarnya gampang aja, sebentar ya. Ini adalah bab bab 2. Oke, teman-teman. Kalau nggak salah sesi malam. Sebentar ini coba saya carikan dulu bab pemalam. 2. Karena di bab tadi yang kita cari tadi nggak ada. Sebentar. Berarti itu kalau nggak salah sesi malam. Saya bukakan dulu. Nah, ini. Oke, ketemu Miss. Saya bukakan dulu. Nah, tadi. Oh, ini. Ini kan Miss, soalnya kemarin. Halo? Iya, iya. Halo? Nah, cara mengerjakan itu gampang sekali, teman-teman. Ini kan gini ya, kita seperti biasa cari predikatnya dulu. Di situ ada is, ada subject and ideal, kemudian ada judge, itu kan predikat lagi, subject lagi people. Nah, berarti di tengah-tengahnya kan teman-teman hanya butuh conjunction kan? Ya kan? Nah, di pilihan A, B, C, D itu yang conjunction cuma satu. Seperti itu. Jadi, eh, misalkan by which itu kan preposisi diikuti conjunction. Sedangkan yang lain tuh nggak ada conjunction sama sekali, teman-teman. Boleh dicek. Of itu adalah preposisi. Atau kita cek bareng aja ya, supaya lebih yakin gitu, teman-teman. Sebentar, saya bukakan dulu untuk mana ya tadi? Oh, ini saya sudah buka. Kita cari kata of. Itu adalah, kita cari kelas katanya, teman-teman. Nah, of itu kelas katanya cuma satu. Di situ tidak ada angkanya. Ya, berarti nggak. Kalau teman-teman cek di bawah, nggak ada kelas kata lain. Selain preposisi itu, teman-teman. Itu ya. Jadi of itu kalau kita cek di belakang itu kan preposition ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, of berarti yang alfa sama Bravo bukan. Fungsi preposisi itu adalah merubah kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau yang delta by itu, nah kalau by itu kelas katanya ada dua, teman-teman. Nah, by itu ada angkanya ya. Kelas katanya adalah yang pertama preposition, yang kedua adalah eh, adverb atau keterangan, artinya bisa lewat, bisa mampir seperti itu teman-teman, atau berdekatan juga bisa. Nah, kalau prefix itu bukan kelas kata teman-teman, itu adalah imbuhan, makanya dia ada tanda ini. Itu nanti pasti belum selesai, ada tambahannya, contohnya by product, contohnya by election. Ya, contohnya a byproduct seperti itu. Jadi by itu prefix itu bukan kata, karena kata itu dia punya arti. Sedangkan by aja ini nggak punya arti yang prefix. Imbuhan lah, imbuhan di depan. Sama kayak misalkan like itu artinya suka, dislike tidak suka. Dis itu adalah prefix itu, teman-teman. Itu yang merubah artinya seperti itu. Nah, jadi eh, fungsinya preposisi itu adalah merubah kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Jadi di pilihan A, B, C, D conjunction ya cuma satu, yaitu yang Charlie. Jadi nggak ada conjunction yang lain di sini. Jadi jawabannya itu sudah pasti yang Charlie seperti itu, Miss. Oke, ada. Ini biasanya kalau yang kayak gini tuh keluar di TOEFL-nya banyak nggak ya, Sir? Kalau conjunction lumayan banyak, Miss. Cuman ya gini, bab yang paling sering keluar adalah bab satu, bab 2, bab 3. Kalau inversi itu bab 4 ya itu cuman kadang satu atau dua soal. Bab 5 itu jarang sekali, teman-teman. Bab 5 itu sejauh saya tes hanya keluar baru dua. Kemarin keluar lagi, teman-teman. Baru keluar sejauh ini baru dua soal yang keluar. Jadi setiap bulan saya tes hanya keluarnya kadang cuman dua dua soal. Maksud saya satu soal kemudian lama nggak keluar lagi. Kemudian ada paket yang mengandung satu soal lagi bab 5 itu. Kemudian kalau bab 6 itu pasti banyak sekali teman-teman ya. Tapi nanti dibagi. Di bagian pertama part A structure yang soalnya seperti ini
itu nanti kadang keluarnya cuman tiga paling banyak ya, kadang cuma dua, kadang cuma satu. Nah, tapi di error analysis itu kebanyakan soalnya adalah tentang phrasing, yaitu bab 6, bab 7 sama bab 8, teman-teman. Paling banyak ya bab 6 sama bab 8. Sorry, bab 6 sama bab 7. Nah, kemudian bab 9 itu kan kita bahas error analysis ya, otomatis campur lah bab 1 sampai bab 8. Untuk komposisinya yaitu tadi yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Kemudian kalau misalnya yang terakhir, yang hari ini kita pelajari tentang dependent clause, itu adalah soal yang paling banyak muncul. Seperti itu. Jadi di antara semua soal TOEFL, bisa dibilang 70%-nya itu soal yang entah itu mengandung dependent clause atau eh, tentang dependent clause itu sendiri. Maksudnya mengandung itu bukan yang ditanyakan, teman-teman. Ya, di soal itu tiba-tiba ada which diikuti predikat. Nah, itu kan adjective clause. Nah, tapi bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan misalnya tentang conjunction biasa, misalnya seperti itu. Kalau conjunction biasa kan ya pasti setelahnya harus lengkap. Subjek miliknya adverb clause lah. Conjunction biasa itu miliknya adverb clause, teman-teman. Seperti itu. Ya, ya, makasih banyak, Sir. Sudah Oke, cukup. mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Sebentar, saya bukakan lagi ya yang tadi, teman-teman. Sebentar. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita ke latihan soal ya. Silahkan dicoba dulu seperti biasa untuk mic-nya saya mute dulu, teman-teman. Oke, di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bersama ya. Oke, dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab delta. Oke, mari kita cek bersama antara Bravo atau delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah anthropology. Kemudian ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Dari mana kita bisa tahu? Ini miliknya adjective clause artinya yang ya. Dari mana kita bisa tahu? Karena sebelumnya ada kata benda. Nggak mungkin that ini artinya bahwa. Karena kalau dia artinya bahwa dia adalah miliknya noun clause. Gitu ya, nanti double noun, noun ketabrak noun kan double noun, pemborosan noun. Jadi ini adalah adjective clause teman-teman, bukan noun clause ya. Nah, setelahnya lagi diikuti predikat langsung menandakan bahwa karena kalau ada predikat harus ada subjeknya kan. Nah, berarti conjunctionnya ini merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, kalau teman-teman menemukan ada seperti ini untuk mengetahui pakainya verb 1 atau verb SIS, lihat benda yang dijelaskan. Nah, benda yang dijelaskan di sini adalah a field of study, bidang keilmuan. Nah, makanya pakai verb SIS karena dia tidak bisa dihitung, teman-teman. Studinya ini ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Yang alpha ada subjek predikat lagi, tapi gak ada conjunction yang menghubungkan lagi, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo ada verb 2, yaitu form. Bagaimana kita bisa tahu itu verb 2? Karena ada objeknya, gitu ya. Nah, kalau verb 2 kan fungsinya hanya bisa jadi predikat. Ya kan nanti predikatnya jadi 3, sedangkan conjunction cuma satu, tidak bisa. Kalau yang Charlie mirip kayak yang Alpha, ada subjek, ada predikat, tidak ada conjunction, tidak bisa teman-teman. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta ya. Forming societies itu adalah pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya aktif. Ini kalau kita panjangkan ya teman-teman. Oh sorry, ini ngomongin humans. Berarti teman-teman boleh pakai who, boleh pakai that. Karena yang dijelaskan benda manusia teman-teman, yaitu humans itu sendiri ya kan, manusia. Kemudian kata kerjanya kalau dia verb ing berarti harusnya dia aktif. Jadinya that form karena dia jamak pakai verb satu ya. That form societies. Seperti ini. Jadi nanti kalau dibaca teman-teman,
Anthropology is a field of study that examines the cultural and social development of humans forming societies atau who form societies atau that form societies. Jadi kalau diartikan, antropologi merupakan sebuah bidang keilmuan yang mengeksamin itu yang apa teman-teman bahasa Indonesia mempelajari lah gitu ya atau yang menguji perkembangan sosial dan juga budaya dari manusia-manusia yang membentuk atau yang menciptakan em, societies, masyarakat seperti itu. Ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa ada juga delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu set. Subjeknya nggak boleh kalau satu koma ya. Nah, dua koma itu di depan sendiri ada George Washington. Kemudian ada conjunction that. Ya, ini sebagai objek ya, teman-teman. CSP-nya ini nanti. Subjeknya adalah he, predikatnya adalah was. Was embarked ini ya. Sorry, ini nggak ikut teman-teman. Ini verb 3, teman-teman. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau kita lihat yang alpha, di situ ada conjunction when yang diikuti oleh verb ing. Nah, ini pemendekan ketika predikatnya aktif, teman-teman. Jadi ini kalau dipanjangkan, itu nanti jadinya when he, nah ini karena ngomongin lampau ya, teman-teman. Jadi, when he served as the first president. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya when serving. Ya, ini pemendekan dari adverbial clause. Nah, kita tahan dulu yang alpha kemungkinan bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo di situ ada conjunction, ada subjek. Nah, kalau ada conjunction, ada subjek, ya setelahnya harus ada predikat, teman-teman. Itu kan nggak ada predikat lagi ya. Berarti nggak bisa yang bravo ini karena kehilangan, sorry, karena kehilangan predikat, teman-teman. Itu ya. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah ini miliknya noun clause nanti teman-teman. Noun clause itu kalau dia masih berupa noun clause ya, itu nggak bisa jadi apositif. Seperti itu. Jadi yang Charlie ini nggak bisa teman-teman. Noun clause itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Seperti itu. Kalau yang delta di situ, nah ada conjunction. When itu nggak boleh setelahnya langsung diikuti predikat nggak bisa teman-teman. Hanya ada beberapa conjunction tadi ya, yaitu which, who, that yang artinya yang, teman-teman. Kemudian berikutnya ada whose diikuti kata benda. Atau kalau diganti yang artinya sama dengan whose diikuti kata benda, ketika teman-teman menemukan kata benda, kemudian diikuti of which. Nah, itu sama dengan whose diikuti kata benda, teman-teman. Setelahnya salah satu harus hilang, entah itu subjek atau predikat. Sorry, subjek atau objek. Maaf, predikat nggak boleh hilang di adverb. Maksud saya di anak kalimat, teman-teman. Kalau ada conjunction gitu ya. Kemudian selain whose diikuti kata benda ada who that, who yang artinya siapa yang, that yang arti, sorry, what maksud saya bukan that ya, tapi what yang artinya apa yang, kemudian whoever sama whatever. Nah, nanti teman-teman bisa mereview kembali videonya, mohon ditulis vocab-vocab tadi. Gitu ya, karena vocab-vocab itu jangan dihafal, nanti teman-teman tulis saja, kalau dihafal pasti lupa. Jadi when ini bukan termasuk ke dalam conjunction yang bisa langsung diikuti predikat. Oke, jadi yang delta maksud saya nggak bisa, teman-teman. Fix jawabannya adalah yang alpha tadi. Gitu ya. Jadi kalau dibaca George Washington when he served as as the first president atau when serving as the first president said that he was now embarked on tempestuous ocean. Jadi kalau diartikan adalah George Washington ketika beliau serve itu mengabdi gitu ya teman-teman atau menjabat sebagai presiden pertama itu berkata bahwa dia sekarang diberangkatkan atau di apa teman-teman embark itu
ya maksudnya memulai gitu ya. Mulai sebuah eh, mengarungi sebuah lautan yang tempestuous itu yang apa teman-teman? Yang beriak, yang apa? Berombak, yang keras seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha itu pemendekan dari adverb clause ya, teman-teman. Subjeknya sama-sama George Washington, predikatnya aktif, serves, sorry, served pakai D ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Nah, sekarang di error analysis ya, teman-teman. Dependent clause di error analysis. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat sepertinya belum ada yang jawab. Oke, kalau gitu mari kita bahas bareng aja, teman-teman. Seperti biasa, kalau di error analysis, teman-teman bisa langsung tarik dari depan ke belakang. Di situ the earth's crust itu subjeknya, dia tunggal karena predikatnya pakai is. Nggak ada masalah yang alpha. A solid layer, layer tunggal karena ada e-nya, teman-teman ya. Nggak ada masalah. Composed of, nah ini pemendekan dari apa namanya, which is gitu ya, teman. Which is composed of, karena pasif kan, teman-teman. Maka dihilangkan which-nya, dihilangkan is-nya juga, tinggalkan verb 3-nya aja. Jadi yang bravo nggak ada masalah. Various frogs, nah dia jamak karena sebelumnya ada various teman-teman, artinya beragam, berbagai. Nah bendanya harus jamak seperti itu. Jadi nggak ada masalah, ada n di situ, ada jamak juga. Jadi yang Charlie ini nggak masalah teman-teman. Nah yang salah adalah yang delta. Ini kalau teman-teman hitung jumlah subjek predikatnya itu ada double. Sedangkan tidak ada conjunction sama sekali. Yang pertama adalah is ya. Subjeknya adalah the earth's crust. Kemudian yang kedua adalah influences. Itu kan juga verb SES, predikat juga teman-teman. Nah subjeknya ini nggak ada conjunction juga. Jadi yang salah adalah yang delta ini ya. Nah, yang delta ini sebenarnya adalah tempat dari kata kerja yang sudah dipendekkan. Oke, teman-teman. Nah, karena di setelahnya itu ada objeknya, ini adalah pemendekan dari adjective clause. Sebenarnya itu kalau kita panjangkan ya, teman-teman, itu berbunyi which. Nah, harusnya bukan verb SES juga gitu ya. Harusnya, oh maksudnya dia menjelaskan ini, a solid layer ini, teman-teman. Jadi pakai verb SES nggak apa-apa. Which profoundly influences gitu ya. Jadi nggak ada masalah teman-teman ya. Kalau pakai which gitu. Nah nanti kalau misalkan which dihilangkan adjective clause itu kalau conjunction hilang, predikat juga harus dirubah. Kalau predikatnya aktif ya harus diingkan teman-teman. Seperti itu. Jadi di situ kalimat yang benar harusnya berbunyi the Earth's crust is a solid layer composed of various rocks and minerals, profoundly influencing geological activity and landforms. Jadi kalau diartikan, kerak bumi merupakan sebuah lapisan padat, keras gitu ya, yang terdiri dari beragam batuan, beragam jenis batuan dan mineral yang sangat mempengaruhi. Jadi yang ada yangnya ya, teman-teman, yang sangat mempengaruhi aktivitas geologis dan juga bentuk-bentuk daratan atau permukaan-permukaan daratan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie semuanya ya. Mari kita cek bareng. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada the thermosphere. Nah, kata benda dijelaskan pakai the nggak ada masalah, teman-teman. Is the outer atmosphere layer. Nah, outer ini adalah adjektif ya, teman-teman, bukan bentuk komparatif, teman-teman. Outer itu adalah bagian luar seperti itu atau lapisan atmosfer luar gitu ya.
Di mana? Nah, yang salah adalah yang Charlie, teman-teman. Ya, where ini setelahnya tidak boleh langsung diikuti kata kerja atau predikat. Karena dia nggak bisa merangkap sekaligus menjadi subjek, nggak bisa, teman-teman. Karena conjunction where atau kalau dijadikan kalimat tanya ya, where itu menanyakan keterangan tempat. Seperti itu. Jadi dia menjelaskan kata benda ini itu sebagai keterangan tempat akan sesuatu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini nggak boleh pakai where teman-teman ya. Karena setelahnya itu kehilangan subjek. Yang bisa ditaruh di sini itu adalah which. Karena menjelaskan kata benda selain manusia dan ada komanya. Jadi nggak boleh pakai that ya. Pakainya adalah which. Nah jadi kalimat yang benar. Maaf ini bukan addition ya, ini misformation teman. Jadi kalimat yang benar, the thermosphere is the outer atmospheric layer which contains and absorbs high energy solar radiation. Jadi kalau diartikan, termosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di luar gitu ya, yang bagian di luar gitu, yang mengandung dan juga menyerap radiasi matahari dengan energi tinggi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan dikirim di chat jawaban teman-teman semuanya. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Sepertinya semua menjawab alfa ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, because very few textiles could be transported. Nah, because nggak masalah di sini teman-teman ya. Karena dia miliknya adverb clause, itu ada koma di situ kan. Jadi conjunction adverb clause because subjeknya very few textiles, predikatnya could be transported ya. Be verb 3 pasif teman-teman. Kemudian, nah yang salah adalah yang Charlie ini teman-teman. Di sini brought itu kan verb 2 ya di sini ya. Karena ada objeknya itu, the first settlers. To Amerika itu objeknya the first settlers-nya itu. Nah, otomatis di sini ada subjek predikat, subjek predikat lagi nggak ada conjunction-nya nggak bisa teman-teman. Di sini di tengah-tengahnya ini ada yang hilang. Ya, jadi di tengah-tengahnya kata benda ini dengan kata kerja yang menjelaskan ini ada yang hilang. Nah, cara membenarkannya ada dua cara. Teman-teman boleh menggunakan adjective clause yang lengkap, yaitu carikan conjunction di sini. Nah, conjunctionnya itu teman-teman boleh pakai which karena benda yang dijelaskan itu selain manusia ya. Boleh pakai that juga karena sebelumnya nggak ada komanya. Artinya sama-sama yang, teman-teman. Nah, jadi kalimat yang benar atau kalau dipendekkan juga bisa nanti adjective clause-nya. Ya, karena which-nya itu langsung diikuti oleh predikat, teman-teman. Subjeknya dirangkap sekaligus sama conjunction-nya itu bisa kita pendekkan. Cara memendekkannya nanti brought-nya ini teman-teman jadikan verb ing. Tapi conjunction harus dihapus ya. Jadi sudah ships bringing seperti itu. Jadi cara membenarkannya ini ada dua. Oke, jadi kalimat yang benar teman-teman bisa bilang because very few textiles could be transported in the small ships which brought atau that brought the first settlers to America, early clothing was simple and homemade. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau dipendekkan jadinya because very few textiles could be transported in the small ships bringing the first settlers to America. Early clothing was simple and homemade. Kalau diartikan nanti, karena sangat sedikit kain-kain itu bisa dikirim di kapal-kapal kecil yang mengangkut para pendatang pertama ke Amerika. Pakaian-pakaian pertama kali itu sangat sederhana dan buatan tangan atau buatan rumahan, buatan sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Di situ ada yang hilang, yaitu which-nya. Atau kalau nggak gitu, teman-teman rubah brought-nya itu menjadi bringing aja. Tapi jangan dikasih which ya kalau sudah dirubah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara Charlie, ada juga Bravo. Oke, Bravo atau Charlie. Mari kita cek bareng. Tarik dari depan ke belakang. Clay was a favorite material. Dia tunggal ya, nggak ada masalah. Di situ teman-teman, yaitu sejenis bahan yang disukai dari Mesopotamians kuno. Nah, Mesopotamian ada anak sama kayak American teman-teman. Indonesians itu ngomongin tentang manusia. Ya kan Mesopotamian itu kalau diartikan orang-orang Mesopotamia. Seperti itu. Jadi orang-orang Mesopotamia kuno, ya kita nggak bisa pakai which. Diingat-ingat which itu dipakainya untuk benda selain manusia. Nah, harusnya di situ pakainya who ya untuk menjelaskan benda manusia. Jadi kalimat yang benar adalah clay was a favorite material of ancient Mesopotamians who used it to make pottery and tablets for writing. Jadi kalau diartikan tanah liat merupakan sebuah material atau sebuah bahan yang lebih disukai atau yang lebih dipilih oleh orang-orang Mesopotamia kuno yang menggunakan clay tadi atau tanah liat tadi untuk membuat pottery. Pottery itu gerabah, teman-teman. Dan juga tablet. Tablet itu kepingan-kepingan tanah liat gitu untuk menulis. Jadi dulu mereka menulisnya itu di tanah liat kering gitu, bukan di kertas gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo itu harusnya pakainya who karena yang dijelaskan manusia. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, located in the deepest parts of the ocean, gak ada masalah yang Alpha. The Hadal Zone is an area nggak ada masalah. Is ini subjeknya tunggal ya. An itu karena bendanya itu tunggal, teman-teman pakainya an diawali oleh jadi kan nggak ada masalah ya. Nah, yang salah adalah tiba-tiba ada conjunctionnya noun clause. Nah, di sini kalau dimasukkan noun ketabrak sama noun kan double nanti teman-teman, pemborosan gitu ya. Nggak bisa kata benda punya objek itu nggak bisa. Nah, otomatis ini bukan tempatnya noun clause. Nah, ini adalah karena ada kata benda ya. Ini adalah tempatnya kata eh, adjective clause menjelaskan kata benda waktu. Sorry, maksud saya tempat. Area itu tempat, teman-teman. Maaf ya. Jadi itu harusnya pakainya adalah where, bukan what. Gitu ya. Sorry, ini bukan which ya. Kalau which tetap salah, teman-teman. Harusnya adalah where. Maaf, ini saya salah ketik. Nah, jadi kalimat yang benar adalah located in the deepest parts of the ocean, the Hadal Zone is an area where no sunlight can penetrate. Jadi kalau diartikan terletak di daerah terdalam dari lautan, zona Hadal merupakan sebuah tempat atau sebuah area di mana tidak ada cahaya matahari itu bisa menembus atau bisa masuk seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oh, ternyata sudah habis, teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan sambil saya absen. Boleh di-unmute, teman-teman, tapi nanti saya jawabnya setelah saya absen ya. Sebentar. Oke, sudah selesai terabsen, teman-teman semuanya. Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Nah, sekali lagi saya harap nanti setelah kelas, mohon rekamannya teman-teman review kembali dan tulis vocab-vocab apapun dan informasi apapun yang sudah teman-teman pahami. Nah, nanti malam silahkan kalau teman-teman ada waktu ikut lagi. Pasti lebih mudah kalau teman-teman ada catatan. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Sama-sama, Miss Niputu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan I'll see you again next time. Insya Allah, the last I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day everyone. See you next time.